Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sama-sama kita coba ulang kaji pembahasan yang pernah kami sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana sudah menjadi keharusan bagi kita setiap muslim untuk menjadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya sekedar muslim-muslim saja sebagai status, kita hanya menyandangkan diri kita kepada Islam sebagai sebuah agama, namun kita tidak jadikan itu ataupun Islam tersebut sebagai aturan ataupun kehidupan kita itu sendiri, yang kita nantinya hidup dan berkehidupan dengan Islam yang telah kita yakini bersama menjadi agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sebatas pengakuan Islam agama yang benar, agama yang paling benar, agama terbaik, ya, agama yang membawa keselamatan, kesejahteraan bagi siapapun pemeluknya dunia dan akhirat. Tidak hanya sebatas pengetahuan, tidak hanya sebatas pengakuan juga, namun lebih dari itu kita dituntut untuk menjadi muslim yang taat, muslim yang siap tunduk patuh terhadap segala perintah Allah, dan siap juga untuk meninggalkan apapun itu yang dilarang oleh syariatnya Islam itu. Itulah yang nanti dikenal dengan muslim yang bertakwa, yang muttaqin, muslim yang muttaqun. Dialah yang nanti yang menjadi muslim yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar agama, namun siapapun yang memeluknya dengan pelukan yang erat, maka dia akan menjadi muslim yang sangat beruntung nanti di akhirat insyaallah. Di dunia dan juga di akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi muslim yang bertakwa merupakan sebuah keharusan, sesuatu yang sangat harus memiliki pribadi yang bertakwa. Apa itu? Di mana kita menjadikan mata kita mata yang bertakwa kepada Allah. Apa maknanya? Kita siap dengan mata ini untuk mengerjakan apapun yang diperintah oleh Allah, dan juga siap untuk tidak memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah. Muslim yang bagaimana? Muslim yang bertakwa. Takwa telinganya. Telinganya adalah telinga yang siap untuk mendengar nasihat-nasihat yang benar, nasihat-nasihat yang bermanfaat. Telinga yang mana dia sangat siap untuk mengkonsumsi, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari yang dia dengar dari siapapun orangnya. Mendengar ayat-ayat Quran, telinga yang mendengar sunnah-sunnah Rasulullah, dan telinga itu pula telinga yang siap untuk meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah, untuk tidak mendengar sesuatu yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi muslim yang memiliki tangan yang bertakwa kepada Allah, yaitu tangan yang selalu siap untuk mengerjakan apapun yang Allah perintahkan, dan tangan ini juga akan siap sangat untuk meninggalkan apapun yang Allah larang. Dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Menjadi muslim yang bertakwa, muslim yang kakinya juga siap untuk melangkah ke tempat-tempat ibadah, ke tempat-tempat yang di situ mengandung ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kaki ini pun akan terhalang, akan berat pastinya, tidak mau bahkan melangkah ke tempat-tempat maksiat. Itulah kaki yang bertakwa. Kita harus memiliki hati yang bertakwa, hati yang siap menerima, bertafakkur kemudian, ya, kebenaran-kebenaran yang datang dari Islam itu sendiri. Hati yang selalu tidak ingin dia di dalamnya itu terdapatkan penyakit-penyakit hati yang merusak iman dan takwa kita. Itulah cuplikan pribadi orang-orang yang bertakwa semestinya harus dimiliki oleh setiap muslim. Muslim yang bertakwa, muslim yang matanya bertakwa, yang telinganya bertakwa, yang lisannya juga bertakwa,
ya, yang kaki, tangannya, seluruh anggota tubuhnya bertakwa kepada Allah. Itulah yang dikenal dengan nanti haqqa tuqatih. Takwa yang sebenar-benar takwa. Dan ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita setiap muslim, ya ayyuhalladzina amanu, muslim yang beriman kepadanya, hendaknya kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati, janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini wahai hamba-hambaku, melainkan kalian dalam keadaan muslim. Muslim yang bagaimana? Muslim yang bertakwa, yang haqqa tuqatih. Apa itu takwa? Yang dimanapun, tidak identik dengan tempat-tempat tertentu kita bertakwa. Dimanapun tempat kita bertakwa kepada Allah. Ketika kita berada di Aceh kita bertakwa. Ketika kita sudah keluar Aceh, yang mungkin di situ belum ditegakkan syariat Islam, kita tetap bertakwa kepada Allah. Jangan berpindah posisi sedikit sudah nggak bertakwa lagi. Kalau ada orang yang seperti itu keadaannya, maka takwanya masih bertempat. Sedangkan orang yang bertakwa masih bertempat, maka dia belum haqqa tuqatih. Dia masih bertakwa kepada Allah, dan dia mampu bertakwa kepada Allah ketika dia berada di rumahnya, di masjid. Keluar dari masjid, ketika dia kembali ke aktivitasnya, ke kantornya, ke kebun, ke pasar, ke laut mungkin dia bernelayan, dan lain sebagainya, sudah hilang takwanya. Maka orang yang seperti ini belum haqqa tuqatih. Karena apa? Belum bertakwa dimanapun ia berada. Sebagaimana yang diwasiatkan oleh baginda Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Hendaklah kita bertakwa dimanapun kita berada. Ada orang yang bertakwa terkadang dia di saat berada di khalayak, di depan orang-orang, dia bertakwa, nampak dia orang soleh. Namun ketika dia sudah di kesendirian, di kesunyian, di dalam kesepian, di saat dia sendiri di kamarnya ataupun di tempat-tempat sepi yang lainnya, dia sudah mulai tidak bertakwa lagi, maka orang yang seperti ini juga belum haqqa tuqatih. Kemudian haqqa tuqatih yaitu orang-orang yang bertakwa dengan sesungguh-sungguhnya kapanpun. Yang tadi dimanapun, berarti tidak identik dengan tempat-tempat tertentu. Kalau ini kapanpun, mau Ramadan, mau bukan Ramadan, mau di bulan suci Ramadan ataupun di bulan Syawal nanti, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, di waktu apapun itu, di kapanpun itu, dia tetap bertakwa kepada Allah. Kalau ada yang bertakwa di musim-musim tertentu saja, seperti bulan suci Ramadan ini, dia sudah mulai bertakwa, sudah mulai. Kemudian nanti mulai pula nanti hilang takwanya setelah Ramadan, maka ini belum haqqa tuqatih. Ya, jadi tidak kapanpun, bermusim, takwanya itu bermusim. Sedangkan bagi kita yang benar-benar bertakwa kepada Allah, dimanapun dan kapanpun kita akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah takwa yang haqqa tuqatih, takwa yang bagaimanapun. Apa maknanya? Bagaimanapun keadaan kita, mau kita lagi susah, mau senang, ya, mau kita lagi sehat, sakit, mau kita lagi bahagia, mau kita dalam keadaan mendapatkan kesulitan hidup, mau miskin, mau kaya, kita tetap tidak membawa pengaruh kepada takwa kita. Kita tetap bisa bertakwa dalam bagaimanapun keadaan kita. Itu yang semestinya harus dimiliki oleh setiap muslim. Istiqomah dengan takwa sampai kapan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan muslim. Apa makna muslim? Muslim yang sebelumnya. Kalimat sebelumnya harus kita hubungkan. Apa itu? Muslim yang haqqa tuqatih. Tidak hanya sekedar muslim. Ini satu rangkaian ayat yang enggak boleh dipisahkan. Kita tidak hanya diperintahkan menjadi orang muslim saja, namun sangat diperintahkan untuk menjadi muslim yang bertakwa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk merawat takwa kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan banyak solusi Allah berikan kepada kita hambanya untuk supaya kita ini bisa beristiqomah di jalan takwa ini. Takwa dimanapun, takwa kapanpun, dan takwa bagaimanapun, kita akan insya Allah istiqomah dalam keadaan takwa selalu. Banyak ikhtiar, dan Allah memberi salah satu, bukan satu-satunya, salah satu solusi yang harus kita jadikan itu sebagai ikhtiar kita semasa hidup di dunia ini yang sangat sementara, untuk supaya kita istiqomah di atas jalan takwa ini. Allah firmankan dalam Quran surah At-Taubah ayat 119. Di mana dalam ayat tersebut Allah mengatakan,
ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Apakah sudah titik sampai di sini? Setelah Allah perintahkan kita menjadi muslim yang bertakwa, sudah titik? Allah Maha tahu terhadap diri hambanya, bahwa memang ada di antara kita nanti bertakwa, namun belum tentu kita bisa beristiqomah dengan takwa itu. Maka di ayat ataupun di sambungan ayat, seakan-akan Allah ingin memberi solusi kepada kita biar kita istiqomah. Wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kalian itu yang sudah bertakwa membersamai diri selalu dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang benar. Jadi setelah Allah perintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah, seakan-akan dalam ayat ini ada siratan makna. Allah juga memerintahkan kita supaya istiqomah dengan takwa itu. Apa yang harus kita lakukan? Kamu akan bisa beristiqomah di jalan takwa ini dengan cara membersamai diri dengan orang-orang benar. Maka perintahnya apa? Setelah bertakwa, wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah engkau bersama dengan orang-orang benar. Karena dengan kita membersamai diri dengan orang-orang benar, orang-orang soleh inilah yang insya Allah akan juga bisa merawat takwa kita dimanapun kita. Dimanapun kita, kalau ada orang soleh, insya Allah akan membawa keberuntungan untuk takwa kita, akan merawat takwa kita. Dimanapun ataupun juga kapanpun, kalau di situ ada orang soleh, insya Allah makmur, membawa kebahagiaan, membawa keberuntungan kepada siapapun, bahkan kepada alam semesta. Kalau kita selalu membersamai diri dengan orang soleh. Orang soleh ini, kalau kita dimanapun berada, ada orang soleh. Ya kapanpun kalau ada orang soleh, dan bagaimanapun keadaan kita, kalau ada orang soleh yang mendampingi kita, insya Allah orang-orang soleh ini akan membawa ya kemanfaatan kepada takwa kita. Apa maksud manfaat pada takwa kita? Akan selalu insya Allah istiqomah di jalan takwa tersebut. Inilah pentingnya kita selalu tidak bisa berpisah dengan orang soleh. Sampai mati pun kalau bisa di sekitaran kita itu orang-orang soleh yang mentalkin kita, yang mendoakan kita. Yang semoga kita menjadi muslim-muslim yang takwa, yang husnul khatimah insya Allah. Ini yang dapat kita sampaikan dalam kajian subuh yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.